Pada suatu sore di grup chat keluarga Cemara. Gak gitu loh, hari gini masih percaya aja. Yuk simak penjelasan berikut agar mengerti lebih lanjut. Di masa sekarang ini, sudah banyak penemuan dan penggunaan alat-alat berteknologi maju, seperti canggihnya teknologi kendaraan yang secara perlahan beralih dari menggunakan bensin ke listrik, menyebabkan semakin mudahnya kendaraan beroperasi, karena bisa saja dijalankan tanpa supir atau secara otomatis. Di sisi lain, ada pula kecanggihan teknologi dalam informasi yang juga tidak asing bagi manusia. Sekarang ini, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah, baik yang memang kita inginkan maupun yang kita tidak perlukan. Hal tersebut menyebabkan perubahan dalam hidup manusia. Namun, apakah perubahan yang datang memberikan dampak positif atau malah sebaliknya? Pertama-tama, yuk kita pahami informasi itu apa. Raymond McLeod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah terolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Selain itu, informasi juga mempunyai fungsi utama. Yang pertama ialah sebagai sumber pengetahuan alias untuk memperluas wawasan si penerima informasi. Kedua, untuk mengedukasi penerima informasi dengan sebuah data yang nyata. Lalu yang terakhir, sebagai sumber berita. Selama pandemi melanda, pengaruh teknologi dalam penyebaran informasi sangatlah signifikan dalam membantu berjalannya kehidupan manusia. Seperti yang kita semua ketahui dan alami tahun-tahun kemarin, kita diminta untuk tidak keluar rumah apabila bukan urusan mendesak, demi mengurangi resiko terpaparnya COVID-19. Dari mana kita mendapat semua informasi tersebut? Nah, salah satu sumber informasi yang bisa kita dapat adalah dari internet. Internet memudahkan kita dalam mendapat berita dan informasi terkait COVID-19, serta informasi mengenai protokol yang disebarkan oleh pemerintah. Penggunaan internet sudah kita gunakan sejak lama, namun belum bisa dibilang telah mencapai level maksimalnya. Dengan adanya pandemi yang membatasi ruang gerak kita, terutama dalam hal berinteraksi, internet menjadi penopang kehidupan manusia sehari-hari. Banyak media sosial yang dapat membantu kita dalam mendapat informasi seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Mudahnya mendapatkan informasi dari internet sangatlah berguna bagi kita. Selain mempermudah hidup, tapi juga dapat mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Sayangnya, perkembangan teknologi dan mudahnya internet bagaikan pedang bermata dua. Ada beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh hal tersebut, seperti timbulnya kecanduan terhadap gadget, serta aplikasi-aplikasi di dalamnya. Selain itu juga dapat menyebabkan berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus dengan teknologi. Lalu, hal tersebut juga dapat menyebabkan peningkatan dalam jumlah pengangguran karena pada akhirnya tenaga manusia dikalahkan oleh canggihnya teknologi. Benar sekali, dengan majunya teknologi, tidak sedikit dari pengguna internet yang mengalami kecanduan. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, pasti internetlah andalan kita. Sekarang ini, bahkan bila kita sakit, sudah tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk mencari tahu. Hanya perlu googling ke Google saja, atau gunakan aplikasi kedokteran untuk bertanya. Cari tahu masalah yang kita hadapi, dan masalah pun terpecahkan. Contoh lain, bukalah media sosial atau Google untuk informasi mengenai kehidupan masyarakat sekitar atau bahkan dunia. Berita apapun pasti dapat kita temukan dengan mudah. Informasi apapun tidak bisa ditemukan semudah bertanya pada Mbah Google. Maraknya kejadian inilah yang kemudian disebut fenomena Googleization, sebuah kondisi yang membuat seseorang sangat nyaman untuk menjelajah di dunia maya untuk mencari informasi. Menurut Alice Lee, kondisi ini membuat pengguna yang selalu menggunakan mesin pencari mengalami cacat memori dan pada akhirnya sulit dan tak mampu lagi membaca artikel panjang dan mendalam. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh MindAge Online Survey of Critical Thinking Skills menunjukkan generasi milenial kekurangan kemampuan untuk berpikir kritis.
Masalah ini menjadi sangat penting mengingat 55% generasi milenial bergantung pada media sosial sebagai sumber berita. 51% sangat rajin membagikan konten dari media sosial ke teman-temannya, dan 36% secara sengaja telah membagikan informasi yang mengandung hoaks. Sebelumnya juga ada suatu survei yang mirip. Survei itu dilakukan oleh Universitas Stanford terkait Evaluating Information, the Cornerstone of Civic Online Reasoning, yang mendapati bahwa pelajar sekolah hingga mahasiswa perguruan tinggi tidak mampu membedakan bentuk berita, mana yang berupa artikel, iklan, atau tajuk opini. Padahal, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan di era digital. Patricia Greenfield, seorang profesor di bidang psikologi dan direktur di Digital Media Center Los Angeles, juga menyatakan bahwa kemampuan analisis dan berpikir kritis kita kini telah menurun seiring meningkatnya kemajuan teknologi di hidup kita. Di era teknologi yang semakin berkembang ini, kemampuan berpikir kritis menjadi hal yang sangat diperlukan. Kenapa sih berpikir kritis itu penting di era teknologi ini? Mampu berpikir kritis adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang. Di era digital yang serba cepat ini, kita perlu memiliki keterampilan literasi kritis yang kuat untuk memahami dunia di sekitar kita. Ketika kamu berpikir kritis, kamu akan selalu merasa tertantang. Hal ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemikiran kritis misalnya, jika kamu menemukan hal yang sebenarnya berfungsi dengan normal, dengan berpikir kritis, kamu dapat mengidentifikasi solusi baru yang lebih baik. Salah satunya adalah sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan diri. Bagaimana cara berpikir kritis? Ya, itu butuh banyak waktu, kesabaran, dan latihan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Untuk itu, ada 6 langkah yang dapat dicoba untuk diterapkan dalam melatih pola berpikir. 1. Identifikasi permasalahan atau pertanyaan. Identifikasilah masalah yang kamu hadapi setepat mungkin. Semakin tepat kamu menganalisa, maka akan semakin mudah untuk kamu mencari solusi atau jawabannya. 2. Kumpulkan data, pendapat, dan juga argumen. Carilah beberapa sumber yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda pula. 3. Analisa dan evaluasi data yang telah terkumpul. Pastikan sumber yang kamu gunakan itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Cari tahu juga apakah kesimpulan yang kamu ambil memiliki data pendukung atau hanya bersifat argumentatif. 4. Identifikasi data yang kamu temukan dengan asumsi. Asumsikan jika sumber yang kamu gunakan itu ada bias ataupun jika kamu yang bias dalam mencari jawaban. Hal ini akan membuat kamu untuk berpikir 2 kali. 5. Tentukan hal-hal yang signifikan. Misalnya, hal apa yang paling penting atau apakah jawaban yang kamu temukan sudah memadai, dan yang pasti apakah jawaban yang kamu temukan relevan dengan masalah yang sedang kamu hadapi. 6. Buat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Identifikasi beberapa kesimpulan yang telah kamu temukan dan tentukan mana yang paling cukup terdukung. Timbang pro dan kontra dari semua kemungkinan. Setelah mencapai kesimpulan, kamu dapat menggunakan hasil dari pikiranmu untuk memecahkan masalah. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Yang pertama, latih diri kamu untuk berpikir. Jika kamu malas berpikir, hal ini dapat mencerminkan kemalasan atau bahkan kesombongan dan dapat menyebabkan fokus yang buruk. Sementara itu, jika kamu terlalu banyak berpikir, hal ini akan mencerminkan kehati-hatian tapi juga keraguan berlebih yang dapat mengarah pada penilaian yang bias dan juga ketakutan. Yang kedua, latih kesadaran situasional. Kembangkan kemampuan yang kamu miliki untuk memahami hubungan atau relevansi dalam suatu masalah. Latih diri kamu untuk mengembangkan rasa membandingkan yang baik dalam mengevaluasi situasi, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan begitu, kamu dapat memahami lebih baik dengan mendengarkan, bukan hanya konteks yang dibicarakan, tetapi juga pada pendekatan tentang bagaimana hal itu diungkapkan. Yang ketiga, tunjukkan kecerdasan emosional kamu. Pemikir kritis sejati, yaitu pemikir yang sadar akan kemampuan diri sendiri. Orang-orang ini berlatih untuk mengenali dirinya sendiri dan juga orang lain. Mengekspresikan empati dan kepercayaan pada orang lain menjadi cara yang bagus untuk dilakukan, untuk memahami orang dengan lebih baik. Yang keempat dan yang terakhir, fokus pada tujuan dan hasil. Latihlah diri kamu untuk terus fokus pada hal yang ingin kamu capai. Sebisa mungkin, cari cara agar diri kamu tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kamu. Oke, setelah materi barusan, sudah mengerti kan tentang pentingnya berpikir kritis dan bagaimana cara kita memulai untuk berpikir kritis?
Kalau begitu, mari kita kembalikan pada keluarga Cemara. Nah, begitulah penjelasannya. Jadi, jangan terlalu cepat untuk mengambil informasi ya, apalagi dari internet. Kita harus pintar dalam mencerna dan mengolah informasi yang baru saja kita dapat. Jangan terlalu gegabah dan heboh duluan sebelum kita benar-benar tahu apakah itu fakta atau hanya berita bohong yang dibesar-besarkan. Berhati-hatilah dan play smart.